aku sempet waktu itu juga WA ke Kamongol gitu. Aku tanya, Kak ini kok aku udah 3 kali mimpinya itu nggak ada sosoknya Om. Jadi cuman kayak di ruangan gini, ruangan gelap, terus aku dengar suaranya ngomongnya tunduk atau mati. Nah setelah itu karena mungkin aku agak stres karena si mimpi itu ya, makanya seminggu perasaan gak enak dan lain-lain, aku ngomong gitu lacinya buka kayak tutup gitu. itu. Iya, jadi kayak gangguan secara fisik lagi Iya, ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini nih sesi yang kedua nih. Karena tentunya nggak lengkap ya ketika tidak menghadirkan belahan hatinya yang ada di alam nyata. Gitu. Nah kali ini mungkin yang kemarin obrolan sebelumnya itu masih belum tuntas ya. Karena ini masih kita ada di ruangan, tapi sesuai permintaannya nanti insya Allah akan kita melakukan napak tilas. Dan mungkin Sobat Javanika atau teman-teman sudah bisa menduga kali ini yang ngobrol bersama saya siapa, yaitu Mbak Anggi dan Mas Anggun. Dari Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. dari Malang. Dari Malang Blitar ya. Iya, Plat AG. AG. Ya. Kabarnya gimana, Mas, Mbak? Alhamdulillah baik-baik aja kita. Makin baik ya, insya Allah. Masih ada gangguan teror-teror? Masih. Yang terakhir paling ya, yang kita belum ceritain juga ya. Setelah kita ketemu tuh 3 minggu yang lalu Iya, ya? tanggal 19. Iya. Itu terakhir yang laci, Tom udah lihat belum ya? Yang laci belum, karena kita live itu 1 minggu ya? Kita live itu udah hampir 2 minggu berarti kayaknya. hampir 1 bulan kita ketemu ya. Keluarga sehat? Keluarga papa sih sama papanya Anggun ya, yang lagi kurang sehat. Ngedrop kemarin. Iya. Lekas sembuh ya, Mbak ya. Amin. Iya. Yang laci seperti apa? Laci ini perlu dilihatin atau enggak ya? Atau gimana? Mau lihat dulu aja. Iya. Jadi kemarin itu setelah kita podcast sama Om Hao, kan emang surut lah ya kita, gak ada apa-apa selama beberapa hari. Nah terus kan aku emang diajarin tuh Om untuk suges, kayak di suges dia itu nggak punya kekuatan apa-apa gitu kan. Akhirnya aku suges nih, terus aku tuh seminggu itu perasaan gak enak, terus aku capek Om, terus aku bilang, lu apaan sih ngikutin gue mulu, gue tuh capek, lu tuh gak ada kekuatan apa-apa gitu. Nah pas lagi ngomong gak ada kekuatan apa-apa, si lacinya itu gerak-gerak sendiri, tapi aku awalnya kan positive thinking tuh Om, mungkin ada binatang gitu. Pas aku lihat ke bawah emang gak ada, dan dia ngebukanya kayak sejelas ini. Itu bisa buka tutup? Ini tuh jadi buka tutup kurang lebih 4 kali Om. 4 kali. Yang ke terakhir itu baru bisa aku videoin, karena dari 1 sampai ke 3 aku lumayan nge-freeze, kayak kaget. Maksudnya, itu. Kok sampai kayak gitu. Nah ini akhirnya aku juga videoin kan Om. Ini kan dia masih goyang-goyang terus. Aku videoin sampai ke bawah-bawah sini. Maksudnya aku pengen tahu ada apa di bawahnya juga. Nggak ada apa-apa gitu. Siang-siang jam berapa itu Mbak? Siang-siang paling jam 1 apa jam 1 lah ya. Iya. Yang bolong deh, pokoknya maksudnya bukan yang kayak lagi ada suasana apa-apa sih, cuman emang sebelum itu Om, aku sempet waktu itu juga WA ke Kamongol gitu. Aku tanya, Kak ini kok aku udah 3 kali mimpinya itu nggak ada sosoknya Om. Jadi cuman kayak di ruangan gini, ruangan gelap, terus aku dengar suaranya ngomongnya tunduk atau mati. Nah setelah itu karena mungkin aku agak stres karena si mimpi itu ya, makanya seminggu perasaan gak enak dan lain-lain, aku ngomong gitu lacinya buka kayak tutup gitu. itu. Iya, jadi kayak gangguan secara fisik lagi Iya. Iya. Kalau dalam 1 bulan ini Mas Anggun mungkin merasakan sesuatu hal? Atau berdua ada sesuatu hal di rumah selain laci? Atau tulisan-tulisannya nambah lagi atau Tulisan nggak ada. Tulisan sih enggak, tapi gelang putus ya. Gelang putus. Habis itu kemarin Mas dari ada salah satu pihak itu ada yang dapat chat juga. Oh iya, dapat chat. Gitu dong sih Mas. Oh. Iya. Udah lumayan surut. Cuman yang kita masih agak susah bedain tuh kalau perasaan tuh Om. Kan kadang main di perasaan tuh. Jadi kita bingung antara ini emang perasaan normal kita sebagai manusia ataukah ada yang di belakang kita gitu sebenarnya. Iya, ini nanti mungkin selama kan kita 1 bulan lebih dikit nih. Kalau Mas Anggun atau Mbak Anggi ada pertanyaan atau sesuatu hal yang mungkin perlu di-share ke saya,
tanyakan pas forum ini nanti. Sembari Oke. nanti saya track ya. Kemudian yang mau saya tanyakan itu dulu ketika Mas Anggun pacaran nih dengan Mbak Anggi ya, sebelum menuju ke pernikahan. Karena kita ketahui Mbak Anggi sendiri kan boleh dibilang ada sesuatu hal gitu ya. Ini kita sebut ya Mbak, nggak apa-apa ya. Apakah untuk menuju cara ke itu atau jalan ke ini itu menemui banyak hambatan? Atau ada yang memperingatkan? Atau hitung-hitungan tertentu? Atau sempat tarik mundur ini, tarik ulur nih lanjut apa enggak? Atau tentunya kan jenengan yang akhirnya secara fisik bisa mendampingi. Iya. Dan diketahui bahwa Mbak Anggi sendiri ada yang menyukai dari entitas lain di luar manusia ya. Iya. Tentunya ini kan nggak kelihatan Mas. Iya. Itu dan saingannya jenengan kayak gitu, bukan Iya. bukan manusia. Tikung-tikungannya kan ngeri gitu. Iya Nah benar. ini yang sebelum nanti kita napak tilas ya, karena kan dulu cerita dari Mbak Anggi nih, saya ingin tahu dari jenengan sekarang. Ada lika-likunya enggak? Terus kemudian setelah menikah sampai hari ini bagaimana itu? Nanti kalau ada yang mau di-sharing atau tanyakan monggo silakan. Dan nanti Mbak Anggi juga silakan. Nggak apa-apa. Kita ngobrol santai, obrolan santai ya, Oh, diskusi. obrolan santai. Oke. Kalau dari aku sih dulu pas masih pacaran ya, pertama kenal Anggi itu sebenarnya awam dengan kondisi yang kayak gini. Iya. Yang masalah horor tuh di zaman saya benar-benar nggak ada. Habis itu selama pacaran awal-awal aku mikirnya dapat cerita dari orang tua Anggi kalau Anggi itu gini-gini, tapi saya belum percaya soalnya aku belum ngalamin langsung gitu. Nemuin, Nom. ya. Nah terus selang beberapa hari, mungkin agak lama gitu ya, habis itu kejadian pas waktu aku pacaran nganterin Anggi pulang gitu, kunci kan pasti aku simpen di dalam tas, dan tas itu pasti aku pegang, Tas cangklong. tas cangklong gitu loh, geng. Nah itu habis itu pas mau pulang pasti kalau nggak waktu itu kunci saya tuh waktu hilang, panik dong, wih kenapa nih kok hilang, dicari kemana-mana nggak ada, nggak ketemu. Akhirnya mama Anggi bilang tunggu Anggi cooling down dulu biar Anggi moodnya bagus, nanti Anggi tahu di mana tempatnya gitu. Akhirnya Anggi bilang pakai clue gitu ya, pakai clue, coba cari di situ gitu, coba cari di contohnya di freezer gitu. Aku cari di freezer, oh ketemu di freezer ada kunci di situ. Sedangkan Anggi tuh sama saya terus, dan nggak ada kesempatan Anggi kayak ngasih naruh ke freezer juga nggak ada. Terus habis itu pertama kali ada kejadian itu masih belum terlalu percaya. Habis itu kok setelah lagi kesana ke rumah Anggi lagi, terus ada kejadian lagi kayak gitu. Akhirnya lama-lama berarti memang ada kali ya kejadian kayak gitu gitu sih Om. Kalau yang Awal-awal intimidasi atau ngancam dengan gitu karena ada kedekatan? nggak ada sih Om. Lebih ke perasaan gak sih, kayak Kalau kamu sering ngeliat aku kenapa gitu? Kalau pas waktu masih mau menikah itu malah yang dimainin perasaan juga. Kayak ngelihat Anggi tuh kayak kok anak ini jelek banget sih, jadi kayak gitu. Habis itu kok gendut banget, padahal nggak kenapa pada sama Anggi, tapi pandangan saya tuh diliatin kayak gitu. Jadi kayak mangkel sama Males. Anggi, males aja gitu sama Anggi. Itu sih Om. Setelah menikah juga sama? Kejadian-kejadian itu ada juga? Ada yang menikah papa sakit. Lebih banyak, sampai sakit? Gak usah. Iya. Waktu itu kejadiannya emang lagi ada yang sakit, terus Anggun tuh bener-bener kayak menjauh gitu kan, Menjauh. aneh banget nih Kayak- tumben kenapa yang papa dibawa ke rumah sakit waktu itu. Anggun tuh ngejauh Om, bener-bener biasanya kan ngebantuin apa-apa terus gak mau bener di kamar sendiri gitu. Terus gak lama setelah itu aku tanya, kayak kamu kenapa sih gitu. Aduh nggak tahu ya Pipi, aku juga bingung, ini kenapa ya, aku benci banget sama kamu, sama keluarga kamu juga aku nggak suka gitu. Itu ada kan momen-momen ada kayak itu gitu. waktu itu kan sakit kan, mama papa sakit kan, saya biasanya kayak bantuin gitu kan, pasti ada lah di situ. Tapi saya di situ nggak bantuin sama sekali, soalnya di perasaan saya kayak males gitu sama keluarga ini gitu. Tapi nggak ada pemicunya ya itu kayaknya. Nggak ada pemicunya sama Maksudnya sekali ya? nggak ada lagi berantem atau apa, Nggak tuh ada. nggak ada, lagi biasa aja. Nggak tanpa sebab itu? sekali. Sama sebab Kalau kejadian-kejadian itu Mas Anggun sendiri menanggapinya gimana Mas? Setelah ini terjadi gitu, misalkan teror-teror itu gitu. Kalau saya Tahu bahwa Mbak Anggi ternyata seperti itu gitu. Ada yang kemarin saya ceritakan yang untuk kita ngobrol ini. kalau saya sih lebih ke melihatnya ini
bukan Angginya sendiri yang melakukan, tapi ada sesuatu di belakangnya itu yang mengganggu. Jadi dibuat orang sekitar itu nggak nyaman. Jadi emang aku harus pengen melawan itu gitu. Dan emang ini bukan Anggi yang sebenarnya, kayak gitu, bukan Anggi. Jadi orang sosok di sebelahnya itu, di belakangnya itu yang mengganggu. Jadi saya belum lihat Angginya sih. Ketika apa ya Mbak ya? Ketika tuh dideketinnya atau semakin dekat, memang ada beberapa entitas yang dia mencoba untuk interaksi. Ini nanti akan sering terjadi. Akhir-akhir ini atau kedepannya gitu. Karena apa? Karena kan mereka juga bersaing dan tidak mau meninggalkanmu, ibarat kata. Mereka semua itu. Iya. Dan ada beberapa yang sudah ibarat kata waktu kita ketemu pertama itu kan Mbak Anggi ini berat ya uranya. Sudah agak mendingan sekarang. Cuman saya sampaikan biar tidak ada beberapa oknum tertentu itu yang coba memanfaatkan dalam arti secara metafisik. I see. Gitu. Karena ada beberapa kemudian mengambil gitu, mengambil beberapa keterampilan yang tiban orang sebut itu seperti keterampilan metafisik tiban ya. Ini tidak perlu belajar ataupun tidak tanpa menyadari, tapi itu sudah ada terinstal dalam tubuh. Nah, salah satu yang bisa ditempuh adalah tadi harus napak tilas. Tetapi napak tilas itu sebenarnya nanti Mas Anggun ingin kemana dulu, gitu. Baru misalkan itu didiskusikan dengan Mbak Anggi, baru nanti dikonsultasikan coba ke saya Mas. Itu misal jenengan pingin ke pantai, pingin ke candi ini, itu harus dibuka dari Mas Anggun dulu ya, karena sebagai satu orang yang sekarang posisinya nge-backup. Karena kalau seperti yang saya sampaikan ya, kalau dapat pasangan atau jodoh yang tidak sesuai, hal-hal yang terjadi ya bisa maaf ya sampai meninggal gitu ketika mendampingi Mbak Anggi gitu. Nah di sini Mas Anggun sendiri kan seperti yang sampaikan waktu itu memiliki satu perlindungan tertentu atau memang sudah ditakdirkan untuk mendampingi gitu. Walaupun terlihat sepele, tapi ini ada campur tangan dari para leluhur. Karena memang kalau saya lihat ya antara Mbak dan Mas berdua ini memang masih ada keterikatan benang merah yang ini sama-sama berasal dari leluhur yang sama gitu, dari satu garis yang sama jika kita tarik lebih jauh lagi. Ya jadi kalau kita ngomong atau bilang tentang kehidupan berulang gitu di kepercayaan kita memang tidak ada ya. Kalian pernah ada di satu masa itu yang memang hidup secara bersama. Tapi saya belum tahu hubungannya ini suami istri atau hubungannya kakak adik. Gitu. Iya. Ada garis keterikatan gitu. Tapi muka kita banyak yang bilang mirip sih. Iya makanya. Tapi kalau saya melihat lebih kayak kakak sama adik hubungannya. Itu di masa lampau ya. Dan ini terulang di masa sekarang. Tapi dalam hubungan atau ikatan yang berbeda, gitu. Nah, kalau kita sebut di badannya Mbak Anggi ini itu kan semua bisa masuk, tapi tidak terkontrol. Sementara di badannya Mas Anggun itu sudah terkontrol, walaupun tanpa disadari. Nah, iya itu. Aku nggak bisa ngontrol masalah kayak gitu kan emang benar-benar nggak peka sama masalah itu kan. Tapi secara tidak langsung itu terisi sudah ada. Itu yang bisa saya jabarkan untuk kesempatan kali ini ya, karena ini tentunya lanjutan dari berikutnya. Jadi ada kesinambungan yang membedakan akarnya ini dari mana gitu. Ketika itu ada satu energi negatif yang masuk, berarti ada penawarnya. Karena kalau nggak gitu Mbak Anggi mungkin maaf ya dalam kondisi badan yang tidak enak untuk saat ini, bisa masalah kejiwaan yang paling akan kena, ataupun gampang terjatuh atau kolaps. Karena apa? Energimu kan terhambilnya cepat banget, tiba-tiba capeknya itu cepat banget gitu. Itu karena banyak entitas ya ingin mendekat itu tadi yang seperti sebelumnya kita bahas gitu. Berarti emang kalau misalnya aku misalkan Om gak sama Anggun gitu ya waktu itu belum tentu juga si cowok ini kuat juga gitu berarti. Iya. Mungkin dalam proses pernikahannya ini akan banyak hambatan
Jadi hambatannya tidak hanya membolak-balikan hati ya atau pikiran, tetapi juga amit-amitnya bisa sakit keras, kecelakaan gitu Mas. Jangan sampai ini kena gitu, maksudnya jangan sampai ada yang mendampingimu secara fisik gitu. Karena kan tahu sendiri ya posisinya Mbak Anggi kan banyak entitas yang pingin menjadi pendamping gaib. Tapi resikonya kan ketika jadi pendamping gaib itu auranya justru tertutup, merasa nyaman memiliki misal pasangan gaib, jadi nggak pingin nikah kasarannya itu pun juga bisa terjadi. Itu dan masalah kayak dulu kalau kita bilang sering uring-uringan, berantem dalam rumah tangga, itu sesuatu hal yang akan dibakar terus. Gitu. Karena apa? Ya ada beberapa pihak ya dalam tanda kutip yang nggak kelihatan, itu pingin ini dijauhin lah gitu. Jadi nyerangnya secara psikis, emosi, dipancing emosinya. Gitu. Oh kemarin tuh sempat ada yang nanya juga Om. Ini kan keilmuan orang mungkin ya beda-beda juga ya. Kalau ada juga yang ngomong kalau misalkan yang ikut aku itu menurut Om kan banyak banget nih gitu, sampai waktu pas kita awal ketemu tuh Om ngomongnya unlimited lah gitu kan, nggak bisa dihitung gitu. Kok aku bisa dalam keadaan yang baik-baik aja, maksudnya aku nggak sakit, aku nggak nggak bisa tidur gitu. Iya, karena ibarat kata gini ya, misal nih hewan nih, kita sebut misal contoh ya kelelawar, dia kan ada virus-virus di dalamnya, dia memiliki satu kekebalan yang kuat. Jadi cuma jadi inang aja dia memiliki satu kekebalan yang kuat. Namun ketika virus ini keluar dan bermutasi ataupun bertransformasi entah ke hewan lain atau ke manusia, orang ini bisa sakit dan meninggal karena dia tidak memiliki kekebalan. Nah yang terjadi di Mbak Anggi sendiri itu punya kekebalan secara metafisik dan non medis. Tapi jangan salah, ketika apa yang ada di dirimu itu pindah ke orang lain, bisa menyebabkan orang ini sakit. Gitu. Entah secara keluarga, teman dekat atau apa. Jadi yang selalu berinteraksi. Gitu. Ibarat kata saya, misalkan karena sering terpapar dengan kayak gitu, jadi saya memiliki sistem kekebalan tubuh tentang itu. Jadi ketika bertemu, ya paling ngeliang sebentar gitu, tapi habis ini enak lagi, satu frekuensi lagi. Nah yang terjadi di Mas Anggun pun sama. Jika tidak memiliki kekebalan ya bisa terpapar, bisa ada beberapa sebab itu. Karena metafisik itu memang non medis Mas, tetapi dia sistem kerjanya seperti virus. Jadi ketika dia ketemu dengan sel atau apa sesuatu dengan tubuh kita, cocok seperti gembok dan kunci, dia bisa buka. Gitu. Jadi bisa ngebajak tuh. Jadi seseorang ini bisa jadi bukan dirinya sendiri. Tapi ketika tidak cocok atau memiliki satu sistem yang susah dijebol, ya kita tetap biasa-biasa aja. Gitu. Iya. Apa ya, mungkin kalau ini sih Om, karena orang tuh masih bingung secara teknisnya gimana makhluk yang metafisik itu bisa nyentuh kita, atau bisa menyentuh barang, atau bisa ngerakin barang itu. Iya, kalau secara metafisik itu kan tentunya namanya aja metafisik ya Pak ya. Mereka mau apapun tetap tidak akan bisa berinteraksi secara fisik. Baik itu secara penglihatan, penciuman, suara, ataupun sentuhan. Itu tentunya nggak akan bisa. Lantas bagaimana ketika seseorang itu bisa menangkap itu, berarti kita juga mengaktifkan satu sensor yang metafisiknya kita juga secara halus. Apakah ini yang bekerja adalah korin kita atau saudara kita, atau kita memiliki kepekaan frekuensi yang sangat halus, sangat rendah. Tapi itu kita untuk mengakses sana. Lah kalau mereka untuk mengakses kita, salah satunya lewat alam bawah sadar, yaitu lewat mimpi. Tapi kalau mereka untuk mengakses kita secara fisik, berarti mereka harus pindah ke dimensi kita. Tapi dia punya kemampuan untuk pindah ke dimensi kita. Iya, walaupun itu hanya sepersekian detik atau hanya ini ya, hanya ringan kalau kita sebut ya. Nah, kalau dalam kejadian tadi yang saya lihat, misal itu laci yang ditarik, kursi yang digeser, ada gedoran, itu berarti bentuk dari telekinetis. Jadi menyentuh ataupun menggerakkan benda tanpa menyentuh gitu, atau menggerakkan benda tanpa menyentuh, atau memegang benda tanpa menyentuh. Dalam artian yang digerakkan ini energi apa, yaitu angin. Pasti ada hembusan angin di situ. Berkata kayak di sini kan kita tiup gini gerak, nah gitu. Tapi kalau kemudian
benar-benar narik, itu berarti entitas itu sudah fisik berarti. Dia sudah solid, dia sudah nampak. Lah hanya entitas-entitas tertentu yang bisa melakukan ini. Salah satunya mereka memiliki energi yang kuat karena usianya sudah ribuan tahun. Atau mereka yang sering berinteraksi dengan manusia. Tetapi jangkauannya tidak akan bisa lama. Hanya butuh beberapa detik untuk melakukan itu karena energi yang dikeluarkan cukup besar. Gitu. Namun ada beberapa kejadian yang itu berasal begini. Jadi terkadang kekebalan kita ini kan memakan diri kita sendiri juga. Ada beberapa yang karena saking banyaknya nih di Mbak Anggi ya, penjaga-penjaganya itu ataupun yang mengikuti itu saling serang sendiri, bergejolak sendiri di dalam sekelilingnya. Gitu. Entah mereka ingin lebih dekat lagi atau mereka tidak ada musuh sehingga akan nyerangnya di sendiri-sendiri sekitaran. Karena overload loh Mbak, saking banyaknya itu. Sampai overload. Iya. Iya. Oke. Jadi berarti ini kan Om, soal yang kita juga sudah pernah bahas, cuman mungkin ada yang belum tahu juga nih ya. Itu kan paling banyak banget ditanyain masalah yang aku sempat tanya, masalah behel kok bisa sih? Itu bisa nggak tuh? Misalkan Om jelasin lagi atau lebih dirinciin lagi tuh, karena banyak banget yang penasaran. Ini hantu kayak gimana? Kok bisa sang behel gitu? Iya. Dalam kasus ini kan disebutnya kan mecarogo ya Mbak ya, atau waktu itu saya sebutnya mecah sukmo atau mecarogo, sebenarnya hampir sama. Beda dengan rogo sukmo ya, kalau rogo sukmo itu badan kita ada di sini tetapi sukmo kita yang keluar, halus. Tapi kalau mecah sukmanya ini kemana-mana, dari jadi banyak hal atau raga, sekalian satu raga. Kan mecah sukma bisa mecah raga. Lah raga ini kita bisa menduplikat diri kita sendiri. Satu keahlian metafisik yang ketika orang ingin melakukan ini harus bertapa selama puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun kalau orang-orang dulu usianya panjang-panjang ya, dan dilakukan di satu ruang atau satu tempat yang tidak terpikirkan oleh kita. Ini untuk dapat bisa mecarogo ya Mbak ya. Seperti dulu orang-orang besar pada zaman dulu. Ya ini tidak, kalau nanti mungkin sebab akibatnya apa bisa disimak ya di obrolan kita sebelumnya atau di YouTube-nya Mbak Anggi atau di TikTok-nya ada. Nah, dalam kasus ini secara tidak sadar karena Mbak sendiri memiliki satu turunan kemampuan ini, terkadang itu karena tidak terkontrol bisa loss. Jadi dia keluar sendiri, mecah sendiri tanpa kita ketahui. Kejadiannya waktu apa? Tidur biasanya Mas. Jadi sewaktu tertidur itu kan seperti kalau kita tidur bisa dalam posisi yang nyenyak, yang pulas ya. Secara kesadaran kita akan turun, konsentrasi kita akan turun. Lebih halus posisi kita sehingga kita kadang merasa bangun, tapi kita nggak tahu ada yang ketinggalan. Oh iya. Jadi jadi mungkin yang dimaksudkan Mbak waktu itu sudah kepikiran mau ke dokter gigi, sudah terekam, terekam nih secara memori ya, secara sistemnya sudah jalan. Kemudian itu terangkat lagi dalam bawah sadar ketika tidur, mecah tuh raganya keluar. Jadi seolah-olah juga akan mendatangi tempat itu. Sementara raga inti kita sebut raga utamanya berangkat ke sekolah ya. Makanya kan sekolah. Kalau aku kan juga sempat mikirkan Om, jangan ini aku misalkan ngelakuin sendiri tapi nggak nyadar gitu. Tapi kan ada beberapa hal yang kayak misalkan behel itu, aku bener-bener sama papa nih gitu, ada orang yang nganter, terus kok aku bisa pasang behel, itu kan maksudnya nggak mungkin aku lakuin sendiri gitu loh Om, kayak gitu. Tapi aku percaya sih itu yang bisa pecah itu ya, karena ada keluarga aku juga yang emang bisa kayak gitu, dan kita emang pernah ngeliat juga gitu. Iya, karena jika dilihat lebih lebar lagi ya, sebenarnya dalam keluarga besarnya Mbak Anggi sendiri itu juga ada yang hampir memiliki keterampilan yang sama, tetapi terornya lebih kencang di sini, gitu. Karena ada perbedaan aura ya. Jika di sini itu disukai, di sini itu dihindari. Oh gitu. Yang saudaranya. Gitu. Karena ini kan satu garis keturunan Pak semua. Tinggal yang kepilih yang mana yang akan meneruskan ini di mana. Begitu. Nah, dalam kasus ini para pendahulu kita ya, para karun atau leluhur kita dulu menggunakan hal ini itu ketika tidak ada cara atau alat komunikasi yang seperti sekarang.
Oh. gitu. Jadi tiba-tiba posisi duduk di sini tapi ada yang ada di mana. Kemudian ada yang melihatnya tadi di mana. Iya. Nah, sedikit sejarahnya bahwasanya ketika dulu perang kemerdekaan ya yang terjadi ketika melawan bangsa penjajah, hal ini dipergunakan seperti halnya ada seseorang yang ketangkap oleh musuh, sudah diinterogasi macam-macam di penjara, tapi kok kemudian ketemu orang lain ini sama di tempat yang lain. Gitu. Iya. Kemudian melihat ini orang ini ternyata hadir untuk ngatur strategi perang di tempat yang lain juga. Nah, saat ditengok lagi ternyata di penjara nggak ada orang. Gitu. Jadi kemampuan-kemampuan kayak gini tuh loh, Mbak. Iya. Ya ini yang terjadi ketika Mbak Anggi tidak sadar dan itu belum dikunci. Jadi masih bisa bablas ya, Iya, bisa liar gitu, masih bisa keluar sesuka dia. Itu. Jadi kayak mecah logo. Oke, berarti untuk kuncinya itu mungkin itu ya kayak tadi napak tilas gitu ya? Iya, karena ketika nanti kita ke situ, ibarat kata ini satu tempat, misal di sini ada tempat yang menurut aman atau nyaman untuk aku meditasi sebentar. Oke. Atau membuang, misal kita ke laut, pantai, atau hal-hal yang sedang ada airnya, petirtaan itu untuk membuang. Atau mericas apa yang sudah kita keluarkan. Gitu. Jadi ibarat kata sudah ini loh Mas, kalau misal kita punya sesuatu hal itu ini belum ada kandangnya gitu. Jadi masih bisa datang dan pergi sesukanya dia. Termasuk apa yang dari luar itu tidak ada kaitannya tapi ingin dekat dan menganggap karena memiliki satu hal yang istimewa, mereka ingin memiliki, ingin memiliki secara ini. Namun ada juga yang mereka ingin memiliki tapi dengan cara tidak baik, yaitu ingin mengambil tanpa diketahui. Karena ilmu metafisik ataupun keterampilan metafisik itu bisa digandakan, Mbak, bisa dibajak gitu. Oh, bisa dibajak? Iya, misalkan Mbak memiliki sesuatu hal untuk kalau kita sebut dulu yang diduga santet, ya. Ada orang pingin belajar ilmu itu, tapi mencari instannya ngambil dari Mbak gitu, dengan kemampuan-kemampuan ilmu-ilmu tua gitulah ya. Jadi itu di copy tanpa izin gitu, jadi kayak pembajakan, ingin menyerap. Kalau caranya orang itu mengcopy tanpa izin tuh gimana Om Gilgir? Misalkan kan ini dalam posisi kasarnya sekarang kan Mbak sudah diketahui banyak orang. Posisi paling sering ya dulu tidur itu, terutama maghrib. Maghrib itu akan tentunya kan orang akan melihat nih, kemudian dibikin ngantuk, dibikin nggak, pengen rebahan aja lah ketika sore gitu. Itu saat untuk gini Mbak, untuk ibarat kata kayak HP handphone ya, misalkan dia kemudian ngelak gitu, ini panjang gitu, dia nggak bisa dipakai, itu kan sedang disadap. Nah diri kita merasa ngantuk, capek, kemudian kayak nge-freeze untuk beberapa saat, itu berarti posisi disadap. Nah Mas Anggun, ketika Mbak nanti ada posisi seperti itu atau kayak ngelamun sepersekian detik itu diingetin, itu posisi baru dibaca atau baru diambil itu posisi pas lagi maghrib ya. Kalau ngelamun yang pas maghrib gimana? Kalau yang membedakan itu kalau maghrib sedikit berbeda memang Mbak. So kalau ngelamun sering ya? Dia sering ngelamun. Iya, termasuk karena interaksinya itu banyak ya, termasuk saya ya, kadang karena banyak interaksi itu terkadang kita diajak ngobrol siapa, petik ya, atau kita ditarik untuk melihat apa, atau kita merasa ada siapa sih di sebelah kita, itu memang akan nge-freeze untuk beberapa saat. Namun itulah gampangannya. Iya benar. Diingetin aja, Kak. Termasuk saya juga kadang ada di hal ini gitu, secara tidak sadar, kadang nyetir lampu merah kosong gini, terus istri saya ngingetin, itu aja Mas. Itu karena sering singgungan dong ya, ibarat saya Mbak Anggi walaupun walaupun tidak kemudian aktivitasnya tidak seperti saya ya, tapi kan senjatanya kan punyanya buat kata ada pistol, walaupun tuh nggak sering buat nembak, tapi itu bisa ketika kesenggol dia bisa meletus. Dan saya kan memang saya pakai buat itu kan kasarannya gitu. Kalau diambil gitu ya, efeknya dia apa? Iya itu benar. Iya, efeknya tentu nanti akan ada pengaruh secara psikis dan juga akan ada pengaruh secara kesehatan. Kayak orang flu biasanya, tapi nggak flu. Jadi agak ngeliang, nggak masuk angin gitu. Karena apa Mas? Itu energi dalam kita yang keserap.
gitu. Itu kalau diambil ya, kalau di copy aja pun juga akan kerasa gitu, di copy paste gitu kan, ini memiliki satu hal terus kemudian diambil dari tempat lain, disadap itu pun tahu. Yang kan terasa nanti kosong, ngeblank, habis itu nggak bisa fokus, akan susah fokus. Susah sih mau Tapi buat fokus. buat ngambil itu susah nggak sih Om? Apa bisa diprotek apa gimana gitu? Apa kita bisa kayak ngeprotek Ya tentunya sebelum tentunya begini, ketika nanti sudah menemukan jalan yang seperti saya sampaikan tadi, akan stabil Mbak, akan diprotek. Jadi kan harus ini ya, harus di reset dulu. Kalau komputer itu di reset terus terus software-softwarenya itu kan sudah ada tuh, diupdate aja. Ini yang pertama. Kemudian nanti Mbak Anggi juga harus belajar untuk bisa on off. Maksudnya, maksudnya kapan saya ini butuh, kapan ini tidak, itu nanti ini bukan saya, tetapi saya hanya mengantarkan untuk itu, tapi nanti Mbak Anggi akan mendapatkan satu guru sejati yang saya maksud itu, atau diri sejati yang akan membimbing. Caranya ini akan kemana gitu, itu sih Mas. Itu ya memang sedikit harus berproses ya, dan ini memang saatnya, mendekati saatnya yang memang apa yang dimiliki itu harus berguna, harus dimanfaatkan untuk tujuan baik. Iya. Tapi emang kayak gitu maksudnya udah diatur ya Om, maksudnya kapan ini harus berguna gitu. Maksudnya mungkin aku dikasih jalan juga yang kayak gini. Kalau tanpa aku misalkan waktu buat TikTok atau apa kan aku nggak akan ketemu Om Ham, nggak akan ketemu siapa gitu loh. Berarti emang udah diatur ini waktunya gitu ya. Iya, salah satunya kan itu Mbak ya, ibarat kata dahulu mungkin para leluhur kita pernah bertemu satu ketika, nanti kalau anak-anak cucu kita ketemu minta tolong untuk ini, mungkin sudah tertulis tuh dulu, sudah ada itu. Iya. Nah ini di diri Mas Anggun sendiri secara tidak sadar juga sebenarnya ada satu energi yang melindungi, tetapi yang membedakan ini kan unlimited ya Mas. Kalau di tempatnya jenengan tuh cuman ada beberapa saja, itu nggak banyak. Yang berasal memang ini dari bawaan pusaka keluarga. Dari leluhur saya juga, Bu. Iya. Tapi kok saya gimana ya Om? Kayak nggak ngerasa apa-apa gitu, nggak pernah ngerasain mistis-mistis apa gimana gitu. Iya, dalam artian kan begini ya, konteks kita kalau berkaitan atau bersinggungan dengan hal mistis itu melihat hantu Mas, kasarnya pemahaman umum kita, atau bisa komunikasi, bisa dengar, itu hanya bagian kecil. Tapi kalau berkaitan dengan hal metafisik itu luas. Seperti halnya ketika misal Mas Anggun ya, ini pernah atau tidak, misal dalam satu perjalanan yang harusnya mengalami satu kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan, tapi selamat, tidak terkena apa-apa, misalkan contohnya seperti itu. Pernah sih kayak gitu, kayak itu pas apa Mas kalau boleh tahu? Waktu itu saya pernah kan belum menikah ya, tapi sebelum nikah. Waktu itu nyetir motor, terus ngantuk banget. Tapi entah kenapa, pas saya bangun gitu, hampir nabrak, tapi hampir udah kayak motor ya, ada ini mobil depan tuh kayak ngerem dadak. Saya ngebut, habis itu ngantuk, tiba-tiba terbangun dengan posisi kayak gini. Belok ya? Belok. Itu cara ngantisipasinya gimana saya juga nggak tahu, tiba udah bangun udah kayak gini. Kayak gitu sih Om. Iya. Pernah dulu. Jadi kalau berkaitan dengan seperti itu ya, saya juga pernah sih Mbak ngalami gitu. Mainan HP pas nyetir, kemudian kayak ada tangan satu yang ngambil setir mobil. Kalau nggak gitu nabrak jembatan waktu itu, karena HP nyala, saya ambil kan kebiasa akhirnya gini. Gitu. Ini sebenarnya bisa disampaikan bahwasanya saudara sejatinya itu sudah aktif. Jadi saudara sejati itu ya Mas Anggun, tapi versi metafisik. Ya, sementara Mbak Anggi sendiri saudara sejatinya ingin mendekat, tetapi karena ini sudah terbungkus dengan entitas-entitas yang lain, jadi dia tidak bisa mendekati, merasa asing dan jauh. Jadi kita memang harus dekat dengan itu Mas. Ibarat kata putihan nih, karena orang Jawa kan poso mutih, kalau weton tuh. Jadi kan waktu itu ketika saya sarankan untuk tirakat puasa itu agar diri sejatimu itu lebih kuat Mas. Nah, yang membedakan kan guru sejatinya yang di Mbak Anggi itu kan kepingin memberi info ataupun ingin menyelamatkan, tapi terhalang. Sementara karena secara guru saudara sejatinya yang sudah aktif dan sudah jalan, itulah yang bisa membackup kalian berdua.
Yang salah satunya tadi kalau saya track, saya harus tahu, maaf ya Mas, amit-amitnya jenengan apakah pernah akan mengalami satu yang mengancam nyawa? Gitu kan, salah satu contohnya akan terjadi satu kecelakaan. Tapi entah tidak tahu kenapa, terlepas dari ini, berarti dia yang waktu itu menyelamatkan dulu. Lantaran ya, ini kuasa Tuhan, tapi lantaran ini. Karena posisi kan sama Mbak, namanya saudara sejati itu diri kita. Atau adik hari-hari kita. Itu. Jadi yang mungkin posisi, walaupun kita posisi ngantuk ataupun kita tidak fokus, tapi saudara sejati kita ini kan akan terus ada. Bahkan waktu kita tertidur pun dia nggak akan terlelap. Itu ibarat kata kayak kita, aku nanti mau ibadah malam, mau sholat malam, bangun jam 2 pagi, padahal kita sudah tidur jam 9. Itu yang bangunin Mas. Nah ini yang membedakan saudara sejatinya sudah aktif dari kecil. Gitu. Pantesan selamat mulu. Ya kan jatuh dari mana selamat gitu. Iya. Jatuh dari mana-mana tuh kayak nggak apa-apa gitu. Iya. Itu jadi itu yang membentuk secara fisik, tapi juga itu yang melindungi dan membentuk secara metafisiknya jenengan. Gitu. Jadi ketika Mbak Anggi ketemu seseorang yang dia ibarat kata dia nggak tahu apa-apa dan sama sekali nggak tahu apa-apa, tapi saudara sejatinya pun juga nggak tahu dan nggak tahu itu posisi di mana. Nah ketika dekat kan frekuensinya kalah. Iya. Sehingga dia tidak punya kekebalan secara non medis yang terjadi yang tidak diinginkan. Jika itu dengan jodoh atau laki-laki selain Mas Anggun, contohnya gitu. Berarti emang dari Anggun juga ya ada sendiri ya Om, nggak semena-mena. Iya. Dari leluhur juga. Dari leluhur juga. Dulu kata ibu saya, bahwa ibu saya itu lumayan punya keahlian, punya sakti lah kalau bisa dibilang. Itu katanya pernah kalau ada orang maling gitu di sawah gitu, maling gabah gitu kan, maling beras gitu, dia itu tetap muter aja di situ. Kayak puter giling gitu. Iya, puter-muter terus. Tapi ketika mbak saya tuh datang, baru orang itu bisa dia dipanggil dulu. Habis itu dipanggil, ngapain kamu muter-muter? Ternyata dia maling. Nah, terus habis itu sama mbak saya, yaudah kamu pergi aja bawa itu berasnya gitu. Akhirnya dia bisa pergi semenjak itu. Jadi sebelum ada mbahnya itu dia muter-muter terus, nggak bisa berhenti gitu. Ya modelnya kayak ajian puter giling itu Mas. Biasanya dilakukan suatu tempat ya, entah tempat usaha atau tempat penyimpanan atau perkebunan itu, ketika di situ ada orang yang tidak diinginkan, misal mencuri. Jadi seorang ini terhipnotis sebenarnya. Dia merasa sudah jalan jauh, tetapi hanya nginterin sekitar situ aja gitu. Ya ini memang kalau saya lihat di leluhurnya Mas Anggun sendiri juga bukan orang sembarangan gitu. Tapi yang membedakan kalau dengan itu linear Mas, garisnya itu lurus gitu, hanya satu saja yang diturunkan. Sementara yang terjadi di Mbak Anggun itu kompleks dari banyak sisi. Ini jadi numpuk di sini gitu. Numpuk modelnya kan itu jadi kalau saya lihat auranya itu lebih menenangkan dan juga lebih ini ya, lebih kalem gitu. Maksudnya lebih tetek gitu. Kalau Mbak Anggun ini nyebar-nyebar gitu. Mbak Anggi ya, ini nyebar-nyebar gitu. Jadi warnanya itu kalau jenengan tuh biru dan agak hijau, lebih tenang. Dan itu jarang sekali berubah. Kalau Mbak Anggi itu setiap saat berubah auranya. Gitu. Berubah dalam artian ketika keluar dari sini pun nanti beberapa entitas itu ngikutin untuk beberapa saat. Tapi ada beberapa yang merasa sudah senior nih di sini. Jadi ketika ada yang lain, dia akan minggir gitu. Itu yang pingin jadi temennya, pingin Mbak Anggi ya, misalnya ada yang pingin jadi pasangan, pingin cuma curhat aja, itu macam-macam. Pengen cuma curhat? Iya, pingin ngobrol tok gitu, atau pingin nunjukin sesuatu hal. Tapi ada juga beberapa yang dulu saya sampein yang kaitannya sama ilmu-ilmu black magic atau hitam, itu karena perewangannya ini atau jin kodamnya itu sudah tidak punya tuan. Jadi misal contohnya ada paranormal, misal maaf ya dukun santet, orangnya udah meninggal. Perewangannya ini kan lihat, ya, pingin masuknya ke sini, ingin suruh nerusin gitu. Jadi beberapa barangnya sampai secara fisik. Misal di situ kemudian ada benda-benda asing, ada benda-benda yang berkaitan dengan kematian. Oh, yang tali pocong itu ya mungkin salah satunya itu, ya? Iya itu, seperti itu. Berarti itu si tali
pocong itu benar datang sendiri berarti Om itu. Iya, untuk bisa dipakai, untuk bisa dimanfaatkan. Dia minta seperti itu. Justru si talinya itu bukan buat nyantet tapi buat Dimanfaatkan. aku pakai dia gitu. Dia maunya gitu. Untuk melakukan kerjaan yang sama. Gitu. Hati ya kalian. Iya kemarin tuh karena kita bingung kan, maksudnya kalau santet, kalau misalkan orang ngirim santet Om tapi malah muncul si talinya kan, justru kita malah jadi antisipasi gitu kan. Oh ternyata emang si talinya itu bukan buat nyantet, malah buat dimanfaatin, memfasilitasi. Iya. Dia alatnya lah Mas gitu. Iya. Berkata senapan bukan kita yang ditembak ya. Kalau kita ditembak peluru yang sampai sini, gitu. Tapi kalau senapannya yang sampai sini berarti itu alatnya yang bisa dipakai untuk nembak. Oh iya benar sih. Logikanya gitu. Tapi analoginya. Aku kemarin yang ketemu Mahal sama yang sekarang, tapi ya selalu pusing. Kemarin tuh habis ketemu Mahal aku langsung sakit. Iya, yang berapa hari itu ya, yang sempat kita coba mulai nggak jadi. Yang dirasain apa Mbak waktu itu? Abis syuting. Ini pun hari ini juga, maaf ya kalau saya agak ngiyur-ngiyur gini. Aku juga sama Om. Sama, karena kita sempat ada benturan energi. Beneran aku pusing banget loh. Jadi waktu kalau yang kemarin habis selesai syutingnya Mama kan jam 7 ya kayaknya tuh jam 7. Itu sampai rumah aku langsung pokoknya pusing banget, terus muntah-muntah tuh sampai 9 kali lebih deh kayaknya. Dibawa ke dokter buat disuntik. Itu nggak ngaruh juga. Gitu, tapi besoknya setelah aku tidur udah balik lagi. Recovery ya. Terus kalau sekarang lebih ke pusing kayak muter-muter gitu loh. Di sebelah sini ya Mbak? Iya. Sama. Karena mungkin ada beberapa, ini sebenarnya ada benturan frekuensi gitu ya. Karena kan di pertemuan ini saya harus melihat ini lebih dalam, atau ada beberapa pertanyaan yang kemarin belum selesai harus saya jabarkan, atau juga ada pertanyaan titipan. Misal Mbak pernah baca komen atau apa. Ada beberapa yang itu boleh ditanyakan, tapi ada beberapa yang teringat tapi nggak bisa ditanyakan. Iya. Kenapa? Karena tidak semua yang ini bisa kita bahas gitu. Pantesan. Itu. Jadi ketika membahas seperti ini ada beberapa yang tiba-tiba itu di-lock dulu, belum bisa diakses. Tadi itu udah dipikirin soalnya di rumah padahal. Di rumah dia itu udah dipikir. Jadi Om, kalau dari saya pengen nanya, sebenarnya permasalahan Anggi ini bisa nggak sih kayak dilogikakan gitu? Soalnya banyak yang nanya, mungkin Anggi yang bermasalah apa gimana gitu. Ya sebenarnya tentu bisa Mas, kita analogikan dengan kejadian ini. Berkata ada di satu badannya yang orangnya ini tidak tahu, tetapi ada seperti barang-barang tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan santet ya, tetapi barang-barang ini bisa dijabarkan adalah kemampuan-kemampuan metafisik yang ditaruh di itu untuk tujuan disimpan saja. Jadi disimpan tuh misal punya rumah, di situ rumah itu punya ruang yang cukup luas, menyimpan barang-barang dari orang tua kita misal, dikunci lah di situ. Tapi kita tidak memanfaatkan barang itu. Tapi barang itu ada di rumah tidak membebani juga sebenarnya, karena kita memiliki satu wadah yang luas ya. Kalau kita sebutkan Mbak Gini kan wadahnya luas, wadahnya itu unlimited, buat nyimpan apapun, storage-nya cukup besar gitu, nggak akan habis gitu. Tapi apa yang ada di situ, barang yang disimpan di situ, itu tidak semuanya dipakai. Jadi kayak terbengkalai gitu. Nah kalau itu tidak bisa dipakai, kan rusak lama-lama. Atau misal kadaluarsa kalau makanan, sehingga ketika itu sesuatu hal yang disimpan lama kemudian tidak dipakai, maka dia akan membebani tubuh secara metafisik, dan nanti akan menjadi secara medis, baik secara kejiwaan atau kesehatan. Ketika benda-benda ini atau sesuatu hal, ya kita sebut energi lah, itu yang ada di situ. Nah, karena barang-barang yang dikumpulkan itu atau yang disimpan ini itu barang-barang bagus, banyak pihak-pihak yang ingin memiliki. Seperti halnya ternyata yang ada di gudang itu warisan orang tua berisi beberapa benda-benda antik yang orang suka gitu. Nah, itu yang membuat banyak entitas yang kemudian ingin dekat ke Mbak Anggi, dalam artian tujuan entah untuk mendampingi atau memiliki secara batin, atau ada juga yang menjadi teman atau mengikuti saja ingin mendapatkan apa yang dia punya. Termasuk
dari beberapa orang pelaku ilmu yang sama, yang pingin nggak perlu belajar lah ataupun apa, tapi untuk mengambil itu, sehingga yang perlu dilakukan adalah pencucian, Mas, pembersihan atau perawatan, agar benda-benda ini tidak rusak ataupun nanti menimbulkan racun bagi kita. Berarti harus, misalkan di situ ada meja antik ya, itu harus dilapis, dicuci gitu. Nah, langkah perawatannya ini seperti apa? Salah satunya tadi dengan menjalankan puasa itu, atau ditambah lagi napak tilas. Jadi tahu nih, ketika benda-benda yang tidak dipakai di gudang itu ternyata yang benar-benar tidak kita pakai, daripada kita buang, ya bisa dibuang sebenarnya bisa, tetapi bisa dimanfaatkan atau dijual, misalkan gitu. Analoginya tuh kayak gitu. Jadi berkata kalian punya satu lahan yang luas, di situ banyak benda-benda itu warisan. Yang benda-benda ini banyak orang suka. Ini langkahnya mau seperti apa? Tetap dirawat, dibersihkan, biar dia tidak rusak, atau kemudian ini dikurangi biar nggak berat. Itu dikurangi dalam artian mungkin disortir lagi. Nah, perawatannya dengan cara yang itu, dan biar tempat ini aman, itu berarti harus terkunci terus, karena posisinya sekarang tempat ini memang menyimpan benda-benda itu tapi tidak terkunci. Itulah yang bisa megang kunci Mas Anggun, dia yang bisa mengendalikan sini. Gitu. Kalau yang secara psikis tuh misalnya gimana tuh, kenanya tuh apa aku either misalnya jadi gila kayak atau gimana? Iya, nanti bisa bisa ke tahap gangguan kejiwaan, karena merasa hidup jadi nggak nyaman, merasa gampang emosi. Iya bener lagi. Itu kemudian merasa tiba-tiba sakit kepala yang nggak tahu sebabnya apa gitu, atau gagal fokus. Itu kayak semuanya dialami deh Om, tadi aku sebutin. Iya, itu jadi itu efek sampingnya, Mbak. Yang ini kan tentunya pelan-pelan ya, tapi dari kesemuanya nanti secara tidak langsung bisa mempengaruhi secara mental dan juga bisa mempengaruhi secara sistem saraf. Gitu. Jadi terkadang rasa kayak orang masuk angin atau rasa pusingnya itu tidak nyaman gitu. Jadi kalau fokus terlalu lama, padahal juga nggak lama ya mungkin kalau untuk orang yang bisa kerja dari pagi sampai sore, aku fokus sebentar aja, itu tuh udah pusing banget. Iya, karena ketika kita berpikir itu kan sebenarnya menggunakan tenaga luar, tenaga dalam yang dipakai untuk hal berkaitan dengan supranatural. Tapi karena seringnya bersinggungan, ada kebocoran, Mbak. Jadi terkadang untuk berpikir atau untuk tenaga gerak aja ya, kita mengambil tenaga dalam. Gitu. Jadi secara tidak langsung harus diperbaiki juga saklar listrik energinya gitu. Iya. Gitu. Itu sih, Mbak. Gitu. Jadi cepat capek gitu. Berkata sebenarnya kan energi dalam ini yang dipakai untuk keperluan kemampuan supranatural. Tapi karena Mbak Anggi bingung, jadi ngambil juga yang tenaga dalamnya. Karena nggak bisa ngontrol tadi itu ya, balik lagi. Belum bisa stabil gitu. Jadi konsentrasi atau berpikir tentang sesuatu hal, rasa capeknya beda. Gitu Mas Mbak. Ya udah, nanti habis ini coba kita rencanakan nanti insya Allah ke tempat mana kita belum tahu, saya juga belum ada gambaran. Tetapi nanti insya Allah ya, ini kita nggak janji, tapi insya Allah kalau nanti memang lantaran saya ya, Tuhan memberikan pertolongan atau leluhur juga mengarahkan, nanti insya Allah kita penelusuran itu, atau kita napak tilas gitu. Napak tilas penelusuran ke beberapa tempat yang ada kaitannya dengan leluhurnya Mas dan Mbak. Jadi seenggaknya kan terasa nanti bedanya, Mbak. Kalau ini selama ini kita ngobrolkan di indoor ya, nanti coba kita akan outdoor. Karena ketika di indoor tuh kurangnya ada beberapa energi yang sudah terlepas, itu mental balik ke kita lagi. Sementara kalau di outdoor langsung ke atas atau langsung ke bawah, ke tanah gitu. Kenapa gitu? Iya. Karena unsur udara, tanah dan air itu semuanya ada. Seperti halnya di tempat, misal candi kita sebut ya, di situ ada situs petirtaannya, ada sumber mata air. Kemudian ketika kita duduk di situ langsung kena tanah atau kita langsung naik ke atas. Sementara kalau di sini muter kalau indoor, tapi ini sebagai pengantarnya dulu aja. Gitu. Itu sih. Terima kasih loh ini untuk kesempatan kedua kalinya. Insya Allah nanti yang ketiga ya, nanti kita coba napak tilas. Dan sehat-sehat untuk kita semua, untuk keluarga, sehat secara lahir dan batin tentunya.
Dan terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir di obrolan santai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng setiap kali kita upload biar mendapatkan pemberitahuan. Dan share sebanyak mungkin jika kalian suka. Serta tulis di kolom komentar kritik, masukan, dan saran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu saking dumadi.